Meski mengakui kalau Thailand sekarang sedang berada di fase tidak baik, Madampang benar-benar menolak kalau Thailand kini dianggap udah berada di bawah Indonesia. Baginya secara level, Thailand masih di atas Indonesia. Dan itu pernah ia sampaikan dalam sebuah wawancara di kanal Harimau Malaya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sehat ya. Dalam apa juga keadaan kalian, saya mendoakan sekalian sukses dalam usaha-usaha yang kalian tengah lakukan dalam bidang apa sekalipun guys. Mudah-mudahan mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Selama ini Indonesia dalam sepak bolanya tidak pun diendahkan, tidak pun dilihat, tidak pun disoroti. Tapi kini Indonesia kian disoroti, bukan saja oleh negara-negara di luar, terutamanya kemungkinannya di Asia juga, karena di Asia sekarang ini Indonesia telah melalui berbagai pertandingan di kelompok umur U20, U23 dan juga senior, dan semua mencipta rekor yang baru di Piala Asia itu. Contohnya U23 telah lolos ke 8 besar ya, sehinggalah ke semifinal, dan senior telah lolos 16 besar. Jadi kini tim-tim di Asia Tenggara pula, Vietnam, Thailand, dan sekarang ini diberitakan Madampang Thailand ingin mencabar kekuatan timnas Indonesia dan ingin menjemput timnas Indonesia untuk berlaga di King Cup Thailand. Jadi saya khawatir jemputan ini hanya untuk menghilangkan fokus timnas Indonesia yang kini di dalam pertandingan kualifikasi di ronde yang ketiga ataupun putaran yang ketiga. Jadi seharusnya bagi saya Indonesia harus fokus dengan kualifikasi, tidak terbawa-bawa dengan emosi ketika tim-tim lain coba memprovokasi dengan keadaan semacam ini. Kita tahu mungkin niat Thailand itu ingin menjemput King Cup karena Indonesia sudah berada di satu level yang tinggi, di satu level yang mereka mungkin rasa terancam. Jadi mereka coba untuk memberi tantangan dengan menjemput dalam Piala King Cup ini. Apapun guys, kalau saya lah Vietnam dengan Thailand ini, saya tidak berapa memberi kepercayaan sepenuhnya, karena Indonesia baru-baru ini pun di Piala Asia itu, yang menyulitkan Indonesia dalam Piala Asia itu adalah VAR daripada Thailand itu, wasit VAR daripada Thailand. Jadi ada 2-3 perlawanan ya wasit VAR daripada Thailand ini yang menyebabkan Indonesia ini sedikit mengalami mental yang down daripada wasit VAR Thailand itu. Jadi tidak perlulah kita melayan sangat dengan Madampang dan juga Thailand ini guys. Bagi saya lah. Oke. Nggak apa, kita semak dulu guys daripada video ini, yaitu judulnya kami ingin buktikan sendiri kekuatan mereka seperti apa, tantangan terbuka Thailand ke Indonesia. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu video ini. Kegagalan Thailand melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini membuat banyak pihak mulai menyebut kalau level Thailand kini benar-benar ada di bawah Indonesia. Terlebih, semua juga tahu kalau meskipun udah dihuni banyak pemain dari Eropa, PSSI masih mencari nama-nama terbaik agar timnas Indonesia bisa bersaing di round 3 nanti. Itulah kenapa status tim terkuat di ASEAN yang selama ini disandang Thailand seolah beralih begitu saja ke Indonesia. Namun, di sini Madampang nggak tinggal diam, di mana ia sama sekali menolak kalau timnas Thailand setertinggal itu dengan Indonesia. Bahkan ia dengan terbuka juga pernah mengatakan kalau level Indonesia masih berada di bawah Thailand. Maka dari itu, untuk membuktikannya, sebagaimana dilansir dari media Vietnam, Papluat,
Thailand berniat mengundang Indonesia untuk ikut turnamen tahunan Kings Cup 2024. Selain itu, untuk tambah meyakinkan banyak pihak, Madam Pang pun juga berniat menaturalisasi pemain keturunan bernama Jude Soon-Sub-Bell yang kini main untuk Tottenham Hotspur. Sesuatu yang pasti akan menarik karena ya sejauh ini publik pun juga penasaran gitu loh, apakah timnas yang sekarang benar-benar bisa mengangkangi Thailand? Karena jika dipikir-pikir, setelah Vietnam, ya tim terkuat di ASEAN tentu saja Thailand. Sekarang guys, kita tahu dulu Thailand memang dia raja ASEAN, kemudian berpindah kepada Vietnam, dan bola itu sentiasa berputar. Keadaan itu sentiasa berputar kan. Jadi sekarang ini Indonesia pula yang kembali berada di atas putaran itu. Jadi sekarang ini Indonesia sudah melaju ke satu tahap yang lagi tinggi. Kalau di kualifikasi ini sampai putaran ketiga. Kalau saya lah kan di negara-negara Asia Tenggara ini, kita harus mendukung Indonesia untuk sebagai wakil kepada Asia Tenggara melaju ke putaran ketiga, lepas tu ke putaran keempat dan seterusnya. Jadi sekarang ini tidak perlu untuk memberi tekanan, bebanan kepada timnas Indonesia. Biar mereka fokus dengan cara mereka untuk ke putaran ketiga ini bagaimana menghadapi tim-tim yang lagi kuat sebenarnya. Jadi kalau Indonesia melayan cara Thailand sebegini, maka mungkin mental akan terganggu, emosi akan terganggu. Jadi biarkan Thailand dengan keadaannya dan kita layan sih ya apa yang mereka lakukan santai-santai. Oke guys, kita lanjut. Thailand paling banyak juara di piala, sekarang ini piala AFF lah. Kalau dulu piala Tiger. Harus diakui kalau progres timnas Indonesia saat ini benar-benar banyak menyita sorotan dari berbagai pihak. Gak cuma media-media lokal, namun media-media asing, entah itu di ASEAN, Asia, atau Eropa, banyak memperhatikan performa dan perkembangan timnas, khususnya dalam setahun terakhir. Sesuatu yang wajar bila mengingat prestasi timnas Indonesia yang secara ranking FIFA masih berada di wilayah tim gurem. Namun dengan beragam pencapaian yang ada, baik di level senior maupun U23, membuat citra Indonesia di mata dunia kini benar-benar gak bisa dianggap sebelah mata. Betul. Karena pencapaian Indonesia ini, dia bukan saja di timnas senior guys, kan? Buktinya di timnas U23 dan timnas U20 juga sama-sama naik. Dia seiring lah ke Piala Asia itu semua lolos. Jadi ada yang mengatakan Indonesia menggunakan keturunan. Betul itu di timnas senior. Tapi U23, U20 tidak sepenuhnya juga senior. Faktor yang menunjang kenaikan level timnas Indonesia, terutama dari sisi permainan, jelas keberadaan para pemain keturunan. Terlebih pemain yang baru aja masuk seperti Jesus, Nathan Chu, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, serta Kelvin Verdong dinilai benar-benar memberikan warna yang jauh lebih berbeda. Dan setelah memastikan satu tempat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia plus satu tempat di Piala Asia 2027, membuat banyak pihak meyakini kalau timnas Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN saat ini. Karena di sisi lain, dua tim rival utama yakni Thailand serta Vietnam sedang mengalami penurunan performa. Betul. Itu kita akuilah, harus diakuilah. Kalau saya memang akui bahwa Indonesia memang saat ini adalah tim yang terkuat di ASEAN. Saya sudah mengikuti timnas Indonesia ini guys dalam 2-3 tahun ini ya, dalam channel YouTube saya ini. Jadi saya tahu perkembangan timnas Indonesia ini bagaimana. Sementara itu, meski mengakui kalau Thailand sekarang sedang berada di fase tidak baik, Madam Pang benar-benar menolak kalau Thailand kini dianggap udah berada di bawah Indonesia. Baginya secara level, Thailand masih di atas Indonesia. Dan itu pernah ia sampaikan dalam sebuah wawancara di kanal Harimau Malaya. Ya, saya tidak yakin soal itu. Setiap negara Asia, khususnya Asia Tenggara, level sepak bolanya sangat dekat. Bahkan ketika kami saat ini ranking FIFA 101, tetapi setiap negara telah berkembang level sepak bolanya. Ucap Madam Pang dilansir dari channel Harimau Malaya. Memang masih kalau dari segi ranking Thailand tuh masihlah 101. Masih di atas lagi. Kemudian baru Vietnam, baru Indonesia dan Malaysia. Tapi
Indonesia itu nampak gak makin hari Lebih lanjut, naik. Madam Pang sendiri ingin membuktikan sendiri ucapannya. Yap, dilansir dari media Vietnam, Papluat, kalau Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT berencana mengundang timnas Indonesia ke ajang Kings Cup 2024. Hal itu tentu saja tak terlepas dari penampilan apik skuad Garuda belakangan ini. Sebagai informasi, FAT sendiri biasa menggelar ajang uji coba bertajuk Kings Cup setiap tahun, di mana timnas Thailand akan dipertemukan dengan 3 tim lain sebagai undangan. Yang mana 2 yang berasal dari negara-negara dengan ranking 100 FIFA ke atas, serta 1 kesebelasan asal Asia, utamanya ASEAN. Nah, menurut Papluat, kriteria 1 negara Asia Tenggara mungkin akan jatuh ke timnas Indonesia alih-alih timnas Vietnam. Sebab ya tadi, saat ini skuad asuhan Sinteyong adalah properti panas di Asia. Kings Cup 2024, Thailand berencana dan mempertimbangkan tim terpanas di Asia Tenggara adalah Indonesia, bukan Vietnam. Untuk saat ini, berdasarkan hitung-hitungan, Indonesia adalah tim yang lebih panas ketimbang Vietnam. Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tulis media tersebut. Boleh juga Indonesia ikut Thailand King Cup nih. Dia antara tim pelapis kan guys. Tim U23 agak. Jangan kacau yang tim senior ini, sebab timnas senior Indonesia ini fokus kepada kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga tuh. Jadi takut terganggu, mengalami kecederaan, mental, emosi. Yap, di sisi lain, belum diketahui pasti kapan Kings Cup 2024 akan digelar. Edisi ke-49 yang dihelat tahun lalu dimainkan pada tanggal 7-10 September 2023 atau bertempatan dengan FIFA Matchday. Namun kita semua juga tahu kalau di FIFA Matchday, agenda timnas Indonesia adalah main di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga ya, sorry to say, AFF aja udah bukan prioritas apalagi Kings Cup. Asik. Intinya Indonesia pastinya fine-fine aja ikut ajang tersebut dan dengan kekuatan terbaik. Akan tetapi jika itu belum bisa terlaksana tahun ini, mungkin bisa tahun depan. Bukan sombong atau gimana-gimana. Sejauh ini hubungan Indo-Thailand pun adem ayem aja. Jadi ya, tadi hanya bercanda aja ya. Thailand ini kurang membantu juga Indonesia masa di Piala Asia tuh. Begitu juga di kualifikasi ini, apabila dia punya wasit VAR ini yang masa di Qatar tuh sedih juga lah kan wasit VAR Thailand ini. Sepatutnya dia tahulah Indonesia main kan di Asia Tenggara sama-sama, jadi sebagai negara jiran itu perlu adil lah sebagai wasit VAR itu. Ini dia pula yang coba merencatkan Indonesia punya kemenangan-kemenangan dan permainan itu sampai terganggu emosi. Ya, terlepas dari itu, sekarang fokus timnas senior adalah 100% untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia dan memperkuat tim sebaik mungkin. Namun, kita juga nggak bisa menapik kalau sejauh ini nggak sedikit yang penasaran apakah dengan skuad yang seperti ini, kita bisa dengan mudah mengalahkan Thailand seperti kita mengalahkan Vietnam. Sebab bagaimanapun, itu belum pernah terjadi. Apalagi Madam Pang, dilansir dari ASEAN Football, tengah berproses untuk menjadikan pemain keturunan yang kini main untuk Tottenham U21 bernama Judson Subel untuk bisa main bersama timnas Thailand. Dan kabarnya pemain 20 tahun tersebut tertarik. Jika itu terjadi, maka ini akan menjadi sebuah langkah awal bagi Thailand untuk masuk era baru seperti timnas Indonesia. Nah, di sini pun kita juga ambil sisi positifnya. Karena dengan begitu, mungkin tim-tim ASEAN lainnya akan terpacu dan itu akan membuat peta persaingan jadi ketat. Imbasnya tim-tim di ASEAN pada akhirnya nggak akan lagi diayam-ayamin oleh tim-tim besar Asia lainnya. Apalagi jika wacana yang sedang digodok oleh FIFA untuk menjadikan Piala AFF sebagai bagian dari turnamen resmi bisa lebih cepat diputuskan. Maka semua sepakat kalau Piala AFF akan jadi lebih bergengsi karena setiap tim bisa main dengan kekuatan terbaik. Betul, sebenarnya kita saling menguatkan ASEAN ini. Oke guys, ini antara berita yang panas juga lah di Asia Tenggara ini apabila Madam Pang menjemput Indonesia untuk bermain di Thailand King Cup. Itu rutin tahunan negara Thailand menjemput beberapa negara daripada luar untuk bermain di Thailand King Cup. Kalau dulu Malaysia juga pernah dijemput oleh Thailand dan kini Indonesia pula menjadi sasaran Thailand untuk menjemput tim
yang terkuat di ASEAN, dan mereka menantang karena mereka merasakan bahwa mereka lebih hebat, lebih unggul ya daripada Indonesia. Tapi mereka tidak tahu bahawa Indonesia sekarang ini fokus ke kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Dan kalaupun ingin menjaga hati Thailand, bagus Indonesia antar tim yang kedua ya, tim pelapis ya bagi saya lah. Tidak perlu hantar yang timnas senior yang utama ini, karena fokus konsentrasi kepada kualifikasi itu prioritasnya lebih tinggi daripada bermain di ASEAN ini. Jadi untuk tim seperti Thailand, sudahlah dia punya wasit VAR yang bermasalah ketika Piala Asia hari itu di Qatar. Kini dia pula cuba untuk memancing emosi pemain-pemain timnas Indonesia dan juga pengurusan PSSI untuk berfikir dengan jemputan ini. Tetapi bagi saya, Bapak Erick Thohir tahu apa yang dia lakukan. Dia perlu fokus, timnas Indonesia perlu fokus kepada Piala putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, dan tidak perlu untuk menurut apa yang diinginkan oleh timnas Thailand. Itu biasalah dalam ASEAN ini, ada sedikit percaturan dari negara-negara itu, tetapi perlu ditanggapi dengan baik. Kita tidak perlu meladeni apa yang dilakukan oleh Thailand ini, guys. Madam Pang ini memang dia punya pengalaman dalam sepak bola ya. Sebelum dia jadi ketua umum sepak bola Thailand, dia lebih kurang sudah 15 ke 20 tahun bersama dengan timnas Thailand, menjadi sebahagian mungkin pengurusan di Thailand itu. Jadi dia tahu selok belok sepak bola di ASEAN ini, bagaimana memancing emosi itu. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah terkait dengan jemputan Thailand di Thailand Cup ini. Kalau saya guys, Thailand Vietnam ini saya jadikan itu sebagai musuh kepada Indonesia dan Malaysia. Sekarang ini kita cuba bangkitkan Malaysia dan Indonesia ini ke satu tahap level yang tinggi untuk memadamkan Thailand dan Vietnam ini. Jadi rival kita adalah Thailand dan Vietnam. Biarlah Malaysia, Indonesia itu walaupun memang ada sedikit berantem di media-media sosial, tetapi dari segi persaudaraan itu sangat erat di luar. Bila kita ketemu, kita pasti hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Jadi kita perlu benamkan Thailand dan Vietnam ini dari menguasai sepak bola di ASEAN ini. Oke guys, kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, saya ingin kalian juga mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi dalam video-video sepak bola ini. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian saya tidak akan berkembang dalam berkomentar di ruangan channel Askalani Studio ini. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani